Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai limit. Adapun anggota dari kelompok 4 sendiri, ada Deswita Nurrahma dengan NIM 4101421010, ada Husna Ainun Najwa dengan NIM 4101421012, dan saya sendiri, Anti Imaratunisa, dengan NIM 4101421036. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi variabel kompleks. Misal S himpunan bilangan kompleks, suatu fungsi F didefinisikan pada S adalah aturan yang mengaitkan setiap bilangan kompleks Z di S dengan suatu bilangan kompleks. Bilangan W disebut nilai dari F pada Z dan dinyatakan dengan FZ, yakni W sama dengan FZ. Dalam hal ini, himpunan S disebut daerah asal definisi atau domain dari F, dan Z dinamakan variabel kompleks. Adapun contohnya, jika F didefinisikan pada himpunan semua Z, Z tidak sama dengan 0 dengan persamaan W sama dengan 1 per Z. Hal ini biasa disebut dengan fungsi W sama dengan 1 per Z, atau secara sederhana disebut fungsi 1 per Z. Misal, W sama dengan U plus IV adalah nilai dari fungsi F pada Z sama dengan X plus IY, sehingga U plus IV sama dengan Fx plus IY. Setiap bilangan real U dan V tergantung pada variabel X dan Y. Dan selanjutnya, Fz dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut bilangan real X dan Y. Yang pertama ada Fz sama dengan UXY ditambah IV X, Y. Jika koordinat polar R dan theta digunakan, maka persamaannya U plus IV sama dengan FRE pangkat I pangkat theta, dengan W sama dengan U plus IV dan Z sama dengan RE pangkat I theta. Dalam hal ini dapat ditulis FZ sama dengan UR, theta dan FZ sama dengan UR, theta ditambah IV R, theta. Kemudian contohnya, jika fungsi Fz sama dengan Z kuadrat, penyelesaiannya yaitu jelas bahwa Fz itu sama dengan Fx plus IY, maka Fz sama dengan X plus IY pangkat 2, sama dengan X kuadrat min Y kuadrat ditambah I2XY. Jadi UXY sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, dan VXY sama dengan 2XY. Jika menggunakan koordinat polar, jelas bahwa Fz sama dengan FRE pangkat I theta, sama dengan RE pangkat I theta kuadrat, sama dengan R kuadrat dikali E pangkat I 2 theta, sama dengan R kuadrat kali cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Jadi UR theta sama dengan R kuadrat cos 2 theta, dan VR theta sama dengan R kuadrat sin 2 theta. Dari 1 dan 2, jika V selalu bernilai 0, maka nilai F adalah fungsi bernilai real, yakni F adalah fungsi bernilai real dan variabel kompleks. Fungsi bernilai real diberikan oleh Fz sama dengan Fz sama dengan mutlak Z kuadrat, sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah I0. Jika N bilangan bulat positif dan jika A0, A1 dan seterusnya sampai AN adalah konstanta kompleks dengan AN tidak sama dengan 0, maka fungsi PZ sama dengan A0 ditambah A1Z ditambah A2Z kuadrat ditambah sampai dengan AN Z pangkat N adalah polinom berderajat N. Catatan: penjumlahan fungsi PZ tersebut memiliki berhingga suku dan domain definisinya adalah seluruh bidang Z. Fungsi konstanta PZ sama dengan C0 adalah fungsi suku berderajat 0. Fungsi GZ sama dengan C0 ditambah C1Z untuk C1 tidak sama dengan 0, suku banyak berderajat 1 atau fungsi linier. Hasil bagi suku banyak PZ dan QZ, yakni PZ per QZ dengan QZ tidak sama dengan 0, dinamakan fungsi rasional.
Generalisasi dari konsep fungsi adalah aturan yang mengaitkan lebih dari satu nilai untuk suatu titik dari Z pada daerah asal definisi. Fungsi yang demikian diistilahkan dengan fungsi bernilai banyak. Contoh, jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, tentukan Fz sama dengan Z kuadrat ditambah I. Penyelesaiannya, jelas bahwa Fz sama dengan Z kuadrat ditambah I, sama dengan R cos theta ditambah I sin theta kuadrat ditambah I, sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta ditambah 2I sin theta cos theta ditambah I, sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta ditambah R kuadrat I sin 2 theta ditambah I, sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta ditambah 1 ditambah R kuadrat sin 2 theta I. Jadi, UR, theta sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Dan PR theta sama dengan 1 ditambah R kuadrat sin 2 theta. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemetaan dan limit. Diberikan fungsi f dengan domain definisi daerah D di mana limit fungsi fz untuk variabel z mendekati titik z0 suatu titik limit daerah D. Jika terdapat delta lebih dari 0 sekitar n z0 delta sama dengan z dikurangi Z0 kurang dari delta, memuat paling sedikit satu titik Z1 elemen dari D dan Z1 tidak sama dengan Z0. Next. Selanjutnya yaitu terdapat definisi 2.1, diberikan suatu fungsi f yang terdefinisi pada daerah D subset komplement dan Z0 elemen dari D. Limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan L jika dan hanya jika terdapat epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika Z min Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta. Dengan Z elemen dari D berlaku Fz dikurangi L kurang dari epsilon. Yang kedua, limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap lingkungan N, L, epsilon, terdapat lingkungan terhapuskan N bintang Z0 delta sehingga jika Z elemen N bintang Z0 delta gabungan dari D berlaku Fz elemen dari N, L, epsilon. Next. Nah, definisi tersebut dapat digambarkan secara geometri seperti pada gambar di layar. Next. Adapun untuk tafsirannya yaitu untuk nilai epsilon lebih dari 0 yang diberikan, maka nilai delta dalam definisi di atas tergantung kepada nilai epsilon tersebut. Makin kecil epsilon, makin kecil pula nilai delta. Ini memperlihatkan bahwa nilai Fz akan makin dekat dengan nilai L. Apabila variabel Z makin dekat dengan Z0, dapat diperhatikan bahwa variabel Z benar mendekati Z0, namun tidak pernah sama dengan Z0. Persyaratan untuk titik Z0 harus titik limit D. Ini diperlukan agar variabel Z, elemen dari D, dapat mendekati sedekat-dekatnya ke Z0. Titik Z0 ini dapat dipilih titik interior atau titik perbatasan D. Perlu diingat, titik perbatasan D tidak perlu anggota dari D. Next. Selanjutnya yaitu terdapat contoh, buktikan bahwa limit IZ per 2 dengan Z mendekati 1 sama dengan I per 2.
kita buktikan, misalkan FZ sama dengan IZ per 2, jelas DF sama dengan komplement. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sehingga Z-1 lebih dari 0 dan kurang dari delta. Berlaku IZ per 2 dikurangi I per 2 kurang dari epsilon. Langkah pembuktiannya yaitu IZ per 2 dikurangi I per 2 sama dengan I dikalikan dengan Z-1 per 2 sama dengan Z-1 per 2 kurang dari delta per 2 kurang dari epsilon. Pilih delta kurang dari 2 epsilon, jelas untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga Z-1 lebih dari 0 dan kurang dari dan kurang dari delta, dengan delta juga kurang dari 2 epsilon. Berlaku IZ per 2 dikurangi I per 2 sama dengan I dikalikan Z-1 per 2 sama dengan Z-1 per 2 kurang dari 2 epsilon per 2 sama dengan, Z-1 per 2 kurang dari 2 delta per 2 sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa limit IZ per 2 dengan Z mendekati 1 sama dengan I per 2. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada teorema limit. Yang pertama ada teorema 2.2, diberikan fungsi kompleks F terdefinisi pada daerah D, subset sama dengan kompleks dengan Z0 elemen D dan LM elemen kompleks. Nah, yang pertama, jika limit FZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan L, dan limit FZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan M, maka L sama dengan M. Dan yang kedua, limit FZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan L, jika dan hanya jika terdapat bilangan K lebih dari 0 dan bilangan delta lebih dari 0. Sehingga berlaku nilai mutlak FZ kurang dari K untuk setiap Z elemen N, Z0, delta irisan D. Next. Nah, untuk bukti teorema yang pertama terpaparkan di layar, dan teorema yang pertama itu terbukti. Next. Dan untuk bukti yang teorema kedua juga terpapar di layar, dan teorema tersebut terbukti. Next. Nah, selanjutnya ada teorema 2.3, diberikan fungsi f dan g yang terdefinisi pada daerah D sama dengan df irisan dg, komplement sama dengan, pada daerah D sama dengan df irisan dg, subset sama dengan bilangan kompleks dengan Z0 elemen D, jika limit fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan L, dan limit gz dengan Z sama dengan mendekati Z0 sama dengan M, maka yang pertama, limit FZ ditambah GZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan L ditambah M. Yang kedua, limit KFZ sama dengan K dikali L. Yang kedua, limit K dikali FZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan K dikali L dengan K elemen bilangan kompleks. Dan yang ketiga, limit FZ dikali GZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan L dikali M. Dan yang keempat ada limit FZ dibagi GZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan L per M, dengan M tidak boleh sama dengan 0. Next. Untuk bukti teorema yang pertama terpapar di layar dan teorema tersebut terbukti. Next. Untuk teorema yang kedua juga buktinya terpapar di layar dan teorema tersebut terbukti. Next. Untuk teorema yang ketiga buktinya terpapar di layar. Next. Dan teorema ketiga tersebut juga terbukti. Next. Dan untuk bukti
bukti teorema keempat, buktinya terpapar di layar dan teorema tersebut juga terbukti. Next. Selanjutnya ada teorema 2.4, diberikan fungsi kompleks f yang terdefinisi pada suatu daerah D, komplement sama dengan bilangan kompleks. Selanjutnya ada teorema 2.4, diberikan fungsi kompleks f yang terdefinisi pada suatu daerah D, subset sama dengan bilangan kompleks dengan Z0 elemen D. Yang pertama, jika limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan L tidak boleh sama dengan 0, maka limit nilai mutlak Z dengan Z mendekati Z0 sama dengan nilai mutlak L. Dan yang kedua, limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan 0, jika dan hanya jika limit mutlak Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan 0. Next. Untuk bukti teorema yang pertama terpapar di layar dan teorema tersebut terbukti. Next. Untuk bukti teorema yang kedua juga dilakukan dua arah. Untuk arah yang pertama terbukti. Next. Dan arah yang kedua juga terbukti, jadi teorema yang kedua terbukti. Next. Selanjutnya ada teorema 2.5, diberikan fungsi f, g, dan h didefinisikan pada daerah df, irisan dg, subset sama dengan bilangan kompleks dengan Z0 elemen D, jika nilai mutlak Fz kurang dari sama dengan nilai mutlak Gz, kurang dari sama dengan nilai mutlak Hz. Untuk setiap Z elemen N, bintang Z0 delta irisan D, limit nilai mutlak Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan nilai mutlak L, dan limit nilai mutlak Hz dengan Z mendekati Z0 sama dengan nilai mutlak L. Maka limit nilai mutlak GZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan nilai mutlak L. Next. Untuk buktinya ada terpaparkan di layar dan teorema tersebut terbukti. Next. Selanjutnya ada teorema 2.6, diberikan fungsi Fz sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y terdefinisi pada daerah D, subset sama dengan bilangan kompleks dengan Z0 elemen D dengan Z0 sama dengan A ditambah I dikali B. Limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan A ditambah I dikali B, jika dan hanya jika limit Ux, Y dengan X, Y mendekati A, B sama dengan A, dan limit V, X, Y dengan X, Y mendekati A, B sama dengan B. Next. Untuk bukti teorema tersebut terpapar di layar. Next. Dan teorema tersebut terbukti. Next. Selanjutnya ada teorema 2.7, diberikan fungsi Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y terdefinisi pada daerah D subset sama dengan bilangan kompleks dengan Z0 elemen D dengan Z0 sama dengan A ditambah I kali B, jika limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan L, maka limit Fz dengan Z mendekati Z0 selalu ada dengan nilai L untuk Z mendekati Z0 sepanjang kurva S subset sama dengan D, dan Z0 suatu limit S. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu limit di tak kehinggaan. Terkadang cukup baik untuk memasukkan titik di ketakhinggaan dalam bidang kompleks yang dinotasikan dengan tak hingga dan menggunakan limit yang memuatnya. Bidang kompleks bersama-sama dengan titik tak hingga ini disebut bidang kompleks perluasan. Ada dua definisi dalam limit di tak kehinggaan ini. Yang pertama ada definisi 2.8. Limit Fz dengan Z mendekati tak hingga sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk mutlak Z lebih dari 0 kurang dari delta berlaku mutlak
F 1 per Z kurang L kurang dari epsilon. Pernyataan tersebut ekivalen dengan pernyataan limit Fz dengan Z mendekati tak hingga sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif terdapat M positif, sehingga untuk mutlak Z lebih dari M berlaku mutlak Fz kurang L kurang dari epsilon. Kemudian yang kedua ada definisi 2.9. Limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan tak hingga jika limit 1 per Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan 0, yakni jika diberikan M lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sehingga untuk semua Z di mana mutlak Z kurang Z0 lebih dari 0 kurang dari delta berlaku mutlak Fz lebih dari M. Kita sepakati terlebih dahulu bahwa jika kita menyebut titik Z, maka kita maksud adalah titik pada bidang hingga. Selanjutnya kita dapat memberi makna pernyataan limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan W0. Jika Z0 atau W0 atau mungkin keduanya diganti dengan titik di tak kehinggaan, dalam definisi limit, secara sederhana kita mengganti lingkungan yang bersesuaian dengan Z0 dan W0 dengan lingkungan dari tak hingga. Teorema berikut menjelaskan hal tersebut. Teorema 3, jika Z0 dan W0 adalah titik pada bidang Z dan bidang W, maka yang pertama, limit Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan tak hingga, jika dan hanya jika limit 1 per Fz dengan Z mendekati Z0 sama dengan 0. Yang kedua, limit Fz dengan Z mendekati tak hingga sama dengan W0, jika dan hanya jika limit F1 per Z dengan Z mendekati 0 sama dengan W0. Yang ketiga, limit Fz dengan Z mendekati tak hingga sama dengan tak hingga, jika dan hanya jika limit 1 per F1 per Z dengan Z mendekati 0 sama dengan 0. Contohnya yaitu, perhatikan bahwa nomor 1, limit IZ ditambah 3 per Z plus 1 dengan Z mendekati negatif 1. Karena yang nomor 1, limit IZ plus 3 per Z plus 1 dengan Z mendekati min 1 sama dengan tak hingga. Karena limit Z plus 1 per IZ plus 3 dengan Z mendekati min 1 sama dengan 0. Yang kedua, limit 2Z plus 1 per Z plus 1 dengan Z mendekati tak hingga sama dengan 2. Karena limit 2 per Z ditambah I per 1 per Z ditambah 1 dengan Z mendekati 0 sama dengan limit 2 plus IZ per 1 plus Z dengan Z mendekati 0 sama dengan 2. Yang ketiga, limit 2Z pangkat 3 dikurangi 1 per Z pangkat 2 ditambah 1 dengan Z mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Karena limit 1 per Z kuadrat ditambah 1 per 2 per Z pangkat 3 dikurangi 1 dengan Z mendekati 0 sama dengan limit Z plus Z pangkat 3 per 2 dikurangi Z pangkat 3 dengan Z mendekati 0 sama dengan 0. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.